Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Kita kembali belajar tentang Python. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah paham tentang berbagai jenis tipe data di video sebelumnya. Nah, bagi Anda yang belum lihat videonya, lihat video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya casting ya. Oke, kita masuk saja ke materinya. Oke, pertama-tama kita masuk ke definisi casting ya. Jadi dalam beberapa pemrograman, entah itu Python maupun pemrograman yang lain, dimungkinkan kita melakukan casting. Jadi casting ini apa? Casting ini sebenarnya adalah mekanisme atau proses untuk mengubah satu nilai dari variabel tipe tertentu ke tipe yang lain. Oke, contoh di sini ya. Oke, contoh di sini ya. Di sini ada variabel A. Di sini adalah variabel 1, tetapi di sini adalah tipenya string ya. Jadi kenapa ini string? Karena di sini ada kutip 2. Jadi perlu Anda lihat di sini kutip 2, berarti kita harus tahu bahwa ini tipenya string. Nah, ada kalanya ada kebutuhan tertentu kita pengen mengubah tipe string ini menjadi tipe angka atau tipe integer misalnya int ya. Nah, kita dapat menggunakan casting dengan menyebutkan tipe baru nanti yang akan dirubah ya. Memang nanti proses casting tidak selamanya atau tidak selalu akan smooth ya. Kadang-kadang membuat error atau errornya nanti ada exceptionnya. Nah, itu nggak apa-apa, nanti sambil perlahan-lahan Anda belajar, nanti Anda akan paham kenapa itu bisa error ya. Nah, oke, kita masuk contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama adalah casting ke tipe int atau integer ya. Oke, contoh di sini misalnya ya, di sini kita punya variabel x integer 1. Jadi 1 ini karena sudah integer, jadi ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia akan dirubah tetap jadi 1. Oke, contoh yang kedua, Y. Ini unik, ini 2,8. 2,8 kalau Anda ingat-ingat ini tipe datanya apa? Ya betul, tipe datanya adalah float ya. Jadi karena ini kita casting, kita paksa berubah tipe datanya menjadi integer, value dari Y ini nanti akan berubah jadi 2 ya. Jadi akan dibulatkan jadi 2. Nah, ini kadang-kadang perubahan casting itu menyebabkan value-nya pun kadang-kadang jadi agak berubah. Oke, contoh yang ketiga, ini set. Set ini tipe datanya kalau Anda lihat, ini tipe data apa? Ya, ini string ya. Anda ingat-ingat terus, kalau ada titik kutip 2, ini artinya string. Jadi ketika Anda rubah set ini, nah ini kelebihannya ya. Kelebihannya string itu paling susah dirubah ke tipe data angka, maka pastikan stringnya harus angka juga. Di sini dia bisa berubah menjadi angka 3 ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba di Visual Studio Code-nya. Oke, saya buat dulu. Di sini saya buat new file dulu. Saya save as. Kemudian saya save as misalnya latihan casting 1 ya, .py. Oke, kita coba aja dulu ya. Misalnya tadi ya, kita casting sebuah integer dulu, misalnya 10 ya. 10. Jangan lupa kalau kita pengen lihat hasilnya, di sini kita print kan. Nah, kemudian coba kita run. Kita coba run di sini, kita klik run. Nah, di sini kelihatan hasilnya adalah 10 juga ya kebetulannya. Oke. Kita coba contoh kedua. Kalau misalnya saya punya yang mau kita casting tipe datanya adalah float, misalnya 10,45 misalnya ya. Kira-kira outputnya apa? Saya clear dulu. Kalau gini kita run, kira-kira apa? Ya betul, jadi 10,45 ini float ya, float. Dia akan berubah jadi integer ya, jadi 10. Di sini kelihatan, di sini nilainya adalah 10. Oke, mungkin kita masih di float lagi. Saya contohkan misalnya 10,9544 ya, karena ini floating yang nilai desimal atau float yang agak panjang ya. Nah, ini kalau kita run, ini coba kita run.
dan hasilnya masih sama 10 ya. Jadi ini pembulatannya seperti dibulatkan ke bawah ya. Nanti kalau Anda pengen belajar pembulatan, nanti ada lagi fungsinya. Di sini bukan fungsi membulatkan, tapi di sini mengubah ke tipe integer ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya 0, oke, kita coba ya. Kita coba misalnya 0,123 misalnya. Saya save. Nah, hasilnya di sini jadinya adalah 0 ya. Oke, hati-hati di sini jadi 0. Oke, jadi mungkin udah mulai Anda paham bahwa perubahan bilangan float atau bilangan desimal menggunakan casting, menggunakan di sini int kurung, ini akan mengubah jadi sebuah tipe data integer ya. Nah, oke, sekarang kita mencoba mengubah tipe data string ya, misalnya ya. Saya buatkan tipe data string misalnya contoh 29 misalnya, tetapi di sini ada kutip. Beda ya, tadi kalau 29 saja itu integer, kalau karena di sini ada kutip berarti ini adalah string. Saya save, kemudian kita run. Nah, hasilnya adalah dia jadi 29 ya, sesuai dengan angka di sini. Kalau misalnya di sini adalah 0, ada nolnya, misalnya nomor handphone ya, 0812345667. Kira-kira hasilnya apa? Gak apa-apa, kita coba aja. Kita run dulu. Nah, ini yang penting ya. Jadi di sini karena meskipun di sini ada depannya 0, karena dia dirubah jadi tipe data integer, berarti nolnya akan menjadi hilang. Jadilah dia angka 8123456778 ya. Nah, ini juga perlu Anda ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita coba kalau tipe datanya misalnya nama, misalnya kita misalnya nama seseorang, misalnya Budi ya. Budi ini kan nama ya. Ini pengen kita rubah jadi integer. Sebenarnya sih nggak bisa ya sebenarnya. Harusnya nggak bisa. Kita coba lagi. Coba kita run. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan bahwa tidak semuanya casting akan selalu berhasil ya. Di sini adalah contoh ketika kita pengen merubah Budi, ini hasilnya adalah menjadi error ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke. Jadi sekarang Anda sudah mulai paham casting ya. Jadi tidak semua tipe data, terutama string ya. String itu tidak dengan serta-merta mudah dirubah ke tipe data yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba ke casting ke tipe float ya, tipe float. Jadi tipe float ini kemarin sudah kita bahas. Tipe float adalah tipe untuk data angka, tetapi angkanya adalah seperti desimal ya. Desimal itu misalnya 1,2, 1,3 dan seterusnya ya. Nah, di sini yang dicontohkan ini hampir mirip. Bagaimana kalau integer itu int ya, bilangan bulat, dirubah jadi float. Ya kalau 1 mungkin tetap jadi 1, tetapi di sini ada seolah jadi 1 titik koma, berarti dia udah dirubah jadi tipe float 1,0. Nah, kalau 2,8 sebenarnya sudah float. Jadi sebenarnya kalau di sini 2,8 dirubah ya tetap 2,8. Nah, sekarang di sini ya agak susah stringnya adalah 3, tipe 3 ya. Karena dirubahnya ke float, nah di sini jadinya adalah 3, ada nolnya juga, jadi ada 0. Jadi titik 0 atau 0 ini menyatakan bahwa dia bilangan desimal atau bilangan float ya. Sama juga di sini, kalau ini kita sebut stringnya dengan titik sekaligus ya. Oke, jadi konvensi di komputer itu atau di programming, koma dalam Indonesia itu biasanya dituliskan dalam bentuk titik ya. Jadi 4.2 artinya 4,2 ya. Jadi 4,2 ketika di casting ini berubah menjadi 4.2 ya. Oke, kita coba ke codingannya. Kita masuk ke VS Code-nya. Nah, di sini kita ganti ya. Saya masih tetap pakai X saja biar simple. Kita coba float. Pertama yang pengen kita rubah adalah bilangan integer ya. Misalnya biar nggak sama saya kasih 10. Atau misalnya 11 deh. Oke. 10 saya simpan, kemudian saya run. Oke, ini coba saya run. Kira-kira hasilnya apa? Nah, di sini hasilnya adalah 11.0. Kenapa titik 0? 11,0. Ini yang saya sampaikan, ini adalah bilangan desimal. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini benar-benar bilangan float juga, misalnya 11,23. Kemudian ini saya run. Oke. Karena ini juga sesama bilangan float, dia akan tetap berubah jadi 11,23. Artinya sebenarnya juga tidak berubah ya.
Kita coba sekarang yang string ya. Kita mencoba string, mungkin menggunakan angka yang lain, misalnya angka 15. Oke, mungkin Anda sudah mulai bisa tebak. Kira-kira kalau 15 keluarannya apa? Ya, kita run ya. Kita run saja. Nah, betul ya. Kalau Anda tebak, keluarannya bukan 15 lagi, tapi 15.0. Itu menyatakan bahwa bilangannya sudah berubah menjadi bilangan float ya. Bagaimana kalau stringnya string pakai desimal? Boleh nggak misalnya Anda punya apa ya? Misalnya punya nilai ya, nilai angka 3,14 ini pi ya misalnya ya. Contoh nilai angka pi 3,14 tetapi dalam string, ini karena ada kutip ya. Kalau ini kita rubah casting ke float, kita lihat hasilnya apa. Oke, ini kita run dan hasilnya adalah 3,14 ya. Jadi sudah dirubah dari string menjadi tipe float ya. Oke. Jadi di sini Anda sudah mulai paham casting ke tipe data float ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba casting ke tipe string ya. Jadi contoh misalnya dari angka ke teks atau dari teks, tadi teks ke angka sudah ya. Jadi kita coba balik ya. Atau misalnya dari string ke string ya, berarti harusnya nggak ada masalah ya. Contoh di sini misalnya di sini S1 dirubah menggunakan fungsi str. Str itu string ya. Nah, dia akan tetap menjadi S1. Bagaimana dengan angka atau integer dirubah jadi string? Di sini nanti akan kita lihat ada kutipnya, entah kutip 1, kutip 2 ya. Jadi ada kutip 1, berarti dia akan dirubah menjadi sebuah tipe string. Kalau misalnya 3.0 dirubah sama juga ya, nanti akan dirubah menjadi tipe data adalah stringnya. Kita coba di Visual Studio Code-nya. Nah, ini saya rubah, ini jadi str. Kita coba rubah dengan tipe string dulu ya, misalnya nama orang Budiwati misalnya ya. Kita coba run. Nah, karena string dirubah ke string nggak ada masalah ya berarti di sini ya. Jadi kelihatan di sini Budiwatinya tidak berubah. Oke. Sekarang kita coba rubah misalnya di sini adalah angka integer ya. Integer 1 atau misalnya 17 misalnya ya. Oke. Nah, di sini kalau kita run yang terjadi apa? Ya, sebenarnya di sini dia sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi 17 ya. 17 dalam artian di sini sudah menjadi string ya. Oke. Kemudian misalnya di sini pakai koma 17,34 misalnya ya. Saya run lagi. Nah, di sini hasilnya apa? Nah, hasilnya sebenarnya sama, tetapi di sini sudah berubah menjadi 17,34 dalam tipe data adalah string. Kalau tidak percaya, ya nggak apa-apa. Kita tambahkan seperti yang kemarin aja. Kemarin untuk mengeceknya pakai apa? Ya betul ya, type ya. Nih kita coba cek ya hasilnya ya. Nah, di sini kelihatan kan? Ternyata kelasnya tipenya adalah string. Oke ya. Jadi sini Anda sudah mulai paham bagaimana casting atau merubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, oke. Jadi di sini casting tadi Anda langsung ke tipe datanya. Cuman kadang-kadang kita juga bisa melakukan casting dari variabel yang sudah ada atau sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian misalnya hasil castingnya nanti dimasukkan atau diassign ke variabel yang baru. Oke, kita coba ya langsung di Visual Studio Code-nya. Saya buat file baru aja. Misalnya contoh di sini adalah saya save latihan casting 2 ya .py ya .python. Nah, contoh misalnya saya punya tipe data 12,8. Berarti ini Anda tahu ini tipe data apa? Saya tulis di sini ya. Ini tipe data float. Oke. Kemudian di sini saya pengen rubah si Z ini menjadi tipe data misalnya integer ya. Saya rubah menjadi X misalnya ya. Berarti masih ingat caranya gimana? Ya, caranya disebutkan tipe datanya int dalam kurung set sekarang. Nah, betul. Oke. Di sini tinggal kita print z dan print x misalnya karena ada dua variabel. Ya. Jadi z-nya masih dalam float, sedangkan yang x ini sudah dalam bentuk integer ya. Oke. Kita coba run. Kita klik run. Nah, benar ya. Di sini 12,8 dan X-nya adalah 12.
Berarti kita tetap maintain itu tetap menjaga variabel aslinya, sama di sini adalah variabel barunya, int x yang baru. Oke, belum percaya? Oke, nggak apa-apa. Kita coba cek tipenya ya, menggunakan type ya, masih ingat ya? Type z. Oke. Print type x misalnya ya. Oke. Kita run. Di sini, oke, saya save dulu. Dan hasilnya betul ya. Di sini kelihatan 12,8 tipe datanya adalah float, sedangkan 12 tipe datanya adalah int. Oke, jadi demikian dulu, Anda sudah mulai paham bagaimana casting, karena dalam beberapa pemrograman casting itu kadang-kadang diperlukan ya. Kadang-kadang misalnya user kadang-kadang input dalam tipe string, karena biasanya input box itu tipenya string biasanya. Nah, itu kadang-kadang harus Anda convert ke tipe data yang lain, yaitu tipe integer. Misalnya dia memasukkan usia atau memasukkan tanggal lahir. Nah, kadang-kadang harus Anda rubah jadi tipe data angka. Nah, makanya Anda di sini harus paham betul-betul apa itu fungsi castingnya. Oke, demikian dulu video dari saya. Kalau masih ada pertanyaan atau Anda gagal, silakan beri komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.